Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Komisi Penyiaran Indonesia yang berisi tentang pengertian, wewenang, fungsi, tugas, dan yang berkaitan dengan KPI. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah HTN, dosen pengampu Bapak Tommy. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Nisfu Ayu Atika, nomor NIM 13 12 1095. Saya Sabrina Nur Fauzia dengan NIM 13121094. Dengan saya Katarina Kristi Suluputri dengan NIM 13121000096. Saya Azara Safan Rahmalina dengan NIM 13121000100. Saya Muhammad Hasyim Ramadhani dengan NIM 13121000113. Saya Alip Syah Pangeran Jaya dengan NIM 13121000124. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula atau sejarahnya dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI sendiri berdiri didasari dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7, yang berbunyi penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan kepentingan pemerintah. Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama. Pertama, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semua semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen atau Independent Regulatory Body bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial budaya masyarakat lokal. Selama ini, sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial, dan budayanya. Di samping itu, keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan skala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lembaga negara yang berdasarkan pemerintah UU itu adalah lembaga independen. Lembaga independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya lembaga independen adalah adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah.
tugas lembaga independen ini adalah mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi karena padat membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah undang-undang itu salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, yang merupakan organ lapis kedua adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang yang ada di Indonesia, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat 2. KPI adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang KPI. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka KPI memiliki tugas, kewajiban, fungsi, dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan: 1. Regulasi atau pengaturan; 2. Pengawasan; 3. Pengembangan. Fungsi dan wewenang: 1. Menetapkan standar program siaran; 2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 5. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu KPI merupakan lembaga independen yang ada di pusat maupun tersebar di daerah. KPI memiliki wewenang menyusun dan juga mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran. Dalam menertibkan program siaran lokal maupun swasta, KPI memiliki tugas dan juga wewenang, yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh kasus KPI. Kasus O Channel TV, peringatan untuk semua lembaga penyiaran. Komisioner KPI Pusat, Hartley Stefano, didampingi Komisioner KPI Pusat, Mimah Mutmainah, saat menerima O Channel TV di kantor KPI Pusat, Senin tanggal 9 Maret 2020. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dan sensitif terhadap persoalan gender dalam semua program siaran. Peristiwa yang terjadi dengan O Channel TV dalam tayangan langsung sepak bola Shopee Liga 1 merupakan momentum peringatan untuk semua lembaga penyiaran bahwa menjadikan aturan dan etika penyiaran sebagai acuan adalah penting. Komisioner KPI Pusat, Hartley Stefano, saat membuka pertemuan kualifikasi dengan O Channel TV di kantor KPI Pusat Senin tanggal 9 Maret 2020, menyatakan sangat menyesalkan adanya komentar yang cenderung melecehkan martabat perempuan. Menurutnya, kejadian seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi dalam ruang publik yang mestinya ramah untuk siapapun termasuk perempuan. Saya mengingatkan momentum ini menjadi pengingat agar lembaga penyiaran untuk sensitif pada isu gender dalam semua program siaran. Kami tetap menginginkan agar program siaran sepak bola diliput, ditonton, dan disaksikan dengan nyaman oleh siapapun, kata Hartley di depan perwakilan O Channel yang hadir.
Ia mengatakan kejadian itu semestinya dapat dikendalikan oleh Channel TV jika perangkat siaran seperti host dan komentator paham dengan peraturan penyiaran atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang biasa disingkat P3SPS KPI. Pedoman penyiaran akan memberi rambu apa yang pantas dan tidak pantas diperbuat dalam bersiaran. Sekarang banyak presenter muda yang tampil di televisi. Harusnya mereka terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan soal etika dan pedoman penyiaran. Tim produksi harus dikumpulkan dan mendapat penjelasan bahwa dalam berkreasi tetap ada koridor dan batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Sensitivitas gender adalah isu penting yang harus diketahui mereka, tegas Hartley. Meskipun begitu, Hartley menilai program Shopee Liga 1 merupakan program siaran yang lebih baik dan harus tetap tayang. Kejadian ini jangan membuat programnya berhenti. Ini bicara kompetisi dan ada bibit baik yang bisa muncul. Maka perlu diapresiasi masyarakat, tetapi terhadap host tersebut harus diberikan tindak tegas, pintanya. Meskipun O-Channel sudah menyampaikan permintaan maaf dan melakukan berbagai respon cepat, tidak berarti tidak ada sanksi. Menurut Hartley, pihaknya akan segera membahas hal ini lebih lanjut di pleno KPI Pusat maupun di KPIB. Sementara Komisioner KPI Pusat, Muhammad Reza, mengapresiasi langkah O-Channel yang sudah melakukan tindakan hukum terhadap komentator. Dia berharap ke depan O-Channel lebih siap dan berhati-hati ketika bersiaran, baik langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai orang muda itu sudah salah begitu saja didiamkan. Kita harus arahkan bagaimana koridor di ruang publik. Saya berharap hal kedepannya tidak ada lagi, katanya. Perwakilan O-Channel TV, TJ Saksono, menuturkan pihaknya telah merespon kejadian itu dengan langsung mengumpulkan seluruh tim termasuk produksi dan programming untuk lebih sigap mengawasi baik siaran tunda maupun live. Kami meminta pada semua tim untuk lebih aware pada semua tayangan dan mengacu pada aturan yang ada dalam P3SPS KPI. Saya juga mengingatkan untuk menggunakan common sense saja, kata TJ. Selain menyampaikan permintaan maaf melalui layar kaca dan akun media sosial, O-Channel telah mengedit terhadap kata-kata komentar yang bermasalah. Siaran kami disiarkan di video.com dan kami sudah koordinasi dengan itu. Maka yang muncul di video.com sudah dalam versi edit paparnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, pengaturan penyiaran televisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran secara umum. Selain itu, juga dalam Peraturan KPI Nomor 1 garing P garing KPI garing 03 garing 2012 dan nomor 02 garing P garing KPI garing 03 garing 12 diatur tentang P3SPS. Hal ini dilakukan untuk mengatur siaran-siaran televisi sehingga tidak melenceng dari koridor siaran yang sehat dan baik karena tujuannya adalah mewujudkan siaran yang memberikan nilai edukasi, inspiratif, serta informatif kepada masyarakat. Bukanlah hal perihal rating karena dewasa ini banyak siaran televisi mengedepankan rating tanpa melihat kualitas isi siaran atau konten sehingga guna mencapai rating yang tinggi para perusahaan televisi mengabaikan aturan standar siaran yang layak atau regulasi yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan lembaga terkait terhadap stasiun televisi atau program televisi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa siaran televisi merupakan siaran pers yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga untuk itu guna memperketat dan membatasi jenis isi siaran agar tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, serta aturan atau regulasi yang telah ada sedemikian rupa. Untuk itu, pada hakikatnya, pengaturan sanksi terhadap lembaga penyiaran atau program TV yang melanggar standar program siaran dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang hanya ingin mengeruk keuntungan saja dari rating dan iklan tanpa memikirkan dampak buruk yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan lembaga penyiaran seharusnya lebih banyak menayangkan tayangan lokal anak dalam program siaran televisi yang juga memuat pesan formatif dan edukatif kepada anak-anak. Komisi Penyiaran Indonesia membuat regulasi atau dasar hukum yang jelas terhadap siaran ramah anak untuk mewujudkan tayangan anak yang ideal, serta perlu diadakan sosialisasi serta masif yang mendalam kepada masyarakat awam, khususnya orang tua, agar terlibat aktif dalam pengawasan terhadap anak-anak dan melaporkan setiap tindakan kepada KPI jika terdapat tayangan program yang tidak sesuai
dengan ramah anak. Sekian penjelasan tentang materi KPI yang dapat kelompok 4 paparkan. Semoga dapat memberi manfaat untuk audiens dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.